Alhamdulillah ibu semuanya, kita lanjutkan lagi materi dari kitab At-Tibyan yang membahas tentang adab-adab yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka adab berikutnya, sebaik-baik tempat membaca Quran itu adalah di tempat yang bersih. Bahkan kalau secara umum, manakah tempat yang dijamin kebersihannya itu adalah masjid. Jadi sebaik-baik tempat untuk membaca Quran itu adalah di masjid. Nah, bagaimana dengan di rumah? Di rumah juga bagus. Bahkan dikatakan rumah yang selalu dibacakan Quran akan menjadi terasa luas bagi penghuninya. Malaikat akan hadir, syaitan akan pergi, dan banyak kebaikan di dalamnya. Sebaliknya, rumah yang jarang dibacakan Quran, walaupun luas dia akan terasa sempit. Kemudian syaitan akan datang, malaikat akan pergi, dan sedikit kebaikan di dalamnya. Jadi intinya setiap apapun yang dibacakan oleh Quran, dia akan menjadi yang terbaik. فَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْقِرَاءَةُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ مُخْتَارٍ. Dan disunnahkan keberadaan membaca Quran di tempat yang bersih lagi terpilih. وَلِهَذَا اسْتَحَبَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَسْجِدِ. Maka yang dikenal, yang dianjurkan membaca Quran di tempat yang bersih itu adalah di masjid. لِكَوْنِهِ جَامِعًا لِلنَّظَافَةِ وَشَرَفِ الْبُقْعَةِ وَمُحَصِّلًا لِفَضِيلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ الْإِعْتِكَافِ. Karena memang di masjid itu ada nilai i'tikafnya. Kalau kita di rumah tidak terhitung i'tikaf, tapi kalau kita di masjid, maka kita bisa nilai duduk kita juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ جَالِسٍ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِعْتِكَافِ سَوَاءٌ كَثُرَ جُلُوسَهُ أَوْ أَقَلَّ. Kan sesungguhnya sepatutnya bagi setiap orang yang duduk berada di masjid, walaupun dia duduk lama ataupun sebentar, maka niatkanlah i'tikaf di dalamnya. Apa niatnya? Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Kalau kita tidak masuk masjid tidak niat i'tikaf, maka duduk kita tidak terhitung i'tikaf, tidak mendapatkan keutamaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal yanbaghi awwala dukhulihil masjida aynan bil i'tikaf. Bahkan sepatutnya di permulaan masuk ke masjid agar berniat i'tikaf. Maka biasa sebagian masjid-masjid itu ada yang ditulis niat i'tikaf dalamnya. Wa hadzal adabu yanbaghi ay yuqtana bihi wa yusha'a dzikruhu wa ya'rifahu as-sighar wal 'awwam. Dan tata krama memasuki masjid dengan berniat i'tikaf sepatutnya menjadi perhatian yang luas yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kecil maupun kepada orang-orang umum. Karena memang biasanya hal ini jarang sekali diajarkan, bahkan mungkin lupa bahwa ketika kita masuk masjid itu harus diniatkan i'tikaf agar kita mendapatkan keutamaan yang lebih ketika kita berada di dalam masjid. Ini yang jarang sekali disampaikan. Fa innahu mimma yuf'alu anhu, karena sesungguhnya ia memasuki masjid untuk niat i'tikaf itu termasuk di antara hal-hal yang orang selalu terlupa terhadapnya. Wa ammal qira'atu fil hammam faqad ikhtalafa as-salafu fi karahatiha. Kemudian bagaimana hukum membaca Quran di tempat pemandian? Dulu saya sampaikan ketika kita belajar dalam kitab fikih yang berkaitan dengan Quran, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Pada zaman dahulu tempat mandi dan tempat buang air besar itu berbeda. Maka dari segi bahasa Arabnya saja juga berbeda. Kalau tempat mandi itu hammam, kalau tempat buang air besar itu namanya mirhab. Maka kalau seandainya seseorang membaca Al-Quran di tempat pemandian yang kita yakin tidak ada buang najis dalamnya, maka itu dibolehkan. Maka kalau tempat itu dipakai untuk membuang hajat atau najis, maka itu sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian dilarang. Faqala ashabuna la tukrah. Lalu berkata para sahabat ulama mazhab Syafi'i, hal itu tidak dimakruhkan. Tapi kalau tempat yang bernajis itu dilarang. Wa naqalahul imamul mujma'u ala jalalati Abu Bakr bin Munzir fil Ishraf fi an Ibrahim an-Nakhai wa Maliki. Dan ini juga pendapat tentang tidak makruh. Yang ini dipendapat oleh Imam Ashraf, Imam Nakhai dan Imam Malik. Tapi kan zaman sekarang biasa tempat mandi itu sudah bersatu dengan tempat buang air besar. Bahkan kalau dahulu kan tempat mandi, tempat buang air besar itu di luar rumah. Kalau sekarang bukan di luar rumah saja, masuk sampai kepada kamar. Nah, seiring perkembangan pergeseran zaman sudah ada perubahan, disatukan menjadi satu. Maka
Kalau seperti itu tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan kita membaca Al-Quran. Bahkan untuk menjawab salam sekalipun kita dianjurkan keluar dulu baru menjawab salam. Bahwa qaulul Atha, dan pendapat tersebut juga merupakan pendapat Imam Atha. Wa dhahaba ila karahatihi jama'atun minhum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu rawahu bin Abi Dawud. Dan telah berpendapat mengenai kemakruhan hal membaca Quran di pemandian umum itu oleh sekelompok orang. Jadi berpendapat dari sebagian memang tidak boleh walaupun itu di pemandian umum. Kenapa? Kadang yang namanya orang mandi itu tidak sengaja buang air kecil juga, ada najis tetap di dalam, ada keraguan, kita tidak yakin bisa menjaga kebersihan. Maka hal ini diceritakan hal kemakruhan membaca Quran di pemandian umum itu oleh Imam Ibnu Munzir dari sekelompok tabi'in, di antara mereka dari Imam Abu Wail Syakik bin Salamah, Imam Asy-Sya'bi, Imam Al-Hasan Al-Bisri, Imam Maqbul, Imam Qabisah bin Zuaib. Nah, di sini para ulama memang berbeda pendapat. Tadi yang mengatakan boleh itu kalau memang kita yakin di tempat itu tidak ada najisnya, di tempat itu tidak ada buang kotoran. Warawainahu aidan an Ibrahim an-Nakhai, dan diriwayatkan kepada kami hal kemakruhan membaca Quran di pemandian umum ini juga dari Imam Ibrahim an-Nakhai. Fahakahu ashabuna an Abi Hanifah radhiyallahu anhu, dan diceritakan hal kemakruhan membaca Quran di pemandian umum ini oleh para sahabat kami. Jadi banyak pendapat dengan mengutip pendapat Imam Abu Hanifah, semoga Allah meridhai mereka. Kemudian ada hal-hal yang dimakruhkan atau dilarang kita membaca Quran. Yang pertama tadi tempat pemandian, yang ketika pemandian itu kita ragu kemungkinan ada najis dalamnya. Kemudian wahususi, yaitu tempat membuang hajat. Kemudian wabaitir roha, itu tempat penggilingan gandum ketika mesin gandum itu sedang hidup atau menyala atau sedang berputar. Kenapa di tempat mesin gandum dimakruhkan? Ini maksudnya adalah kita dimakruhkan membaca Quran di tempat yang sangat berisik sekali. Nah, mungkin suara kita sendiri saja tidak dengar kalau kita berbicara, maka ini hukumnya makruh. Tapi kalau tempat itu ramai, masih tidak berisik, masih kondusif, maka tidak masalah. Bahkan ada para sahabat yang membaca Quran di pinggir jalan, itu dibolehkan juga, selagi tidak membahayakan bagi orang yang membacanya. Wan Abi Maisarah qala la yudhkarullah illa fi makanin thayyib, dan diriwayatkan oleh Syekh Abu Maisarah bahwa beliau berkata tidak boleh menyebut Allah Ta'ala kecuali tempat yang baik. Wallahu a'lam. Wa ammal qira'atu fi tariq fal mukhtaru annaha jaizun ghairu makruhatin idza lam yantahi sahibuha. Ini tadi hukum membaca Quran di jalan itu tidak makruh selagi tidak melalaikan pembacanya, selagi tidak membahayakan si pembaca, maka diperbolehkan. Maka fa'inil taha anha kurihat kama karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'atu linnasi linna'isi mahafazatan minal ghalati. Maka kalau seandainya membahayakan atau mengantuk bagi si pembacanya di pinggir jalan, itu dimakruhkan. Jadi juga hukum membaca Quran sambil mengantuk pun juga dimakruhkan, karena orang yang mengantuk itu biasanya ngantuk berat, mulutnya tidak terbuka secara sempurna. Kemudian tadi kalau di jalan mengkhawatirkan, membahayakan, maka itu juga dimakruhkan. Jadi kita lihat keadaan, mungkin ibu lagi jam mulai ngaji, kemudian lagi di jalan, maka minggir ke tepi jalan, dan ke tepi jalan itu adalah jalan yang aman, maka itu dibolehkan. Tapi kalau membahayakan, maka itu tidak diperbolehkan. Warawa Abu Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u fi thariq, bahwa di sini ada para sahabat Nabi yang ketika itu beliau membaca Quran di rumah belum selesai, kemudian beliau melanjutkan bacanya di jalan. An Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala annahu adzina fihi, dan beliau mengizinkan orang membaca Quran di jalan. Qala Ibnu Abi Daud wa haddatsani Abu Rabi' qala akhbarana Ibnu Wahb qala, dan diriwayatkan Ibnu Abi Daud telah diberikan hadis kepada saya oleh Imam Abi Darda. Beliau berkata, Imam Ibnu Wahab memberitakan kepada kami bahwa beliau berkata, Sa'altu Malikan 'anir rajuli yusalli min akhiril laili fayakhruju ila al-masjidi wa qad baqiya min as-surati allati kana yaqra'u fiha syai'un. Jadi ada orang yang
seseorang itu memiliki amalan di akhir malam. Kemudian karena mungkin dia punya keperluan, tiba-tiba dia tidak bisa selesaikan bacaannya di rumah, maka kemudian dia lanjutkan bacaan itu di luar rumahnya atau di jalan. Faqala ma a'lamul qira'ata takuna fit thariq. Kemudian dia melanjutkan membacanya di jalan. Fakariha dzalik. Kemudian kalau seandainya tidak membahayakan bagi membaca itu jadi dimakruhkan, tapi kalau membahayakan maka tidak diperbolehkan. Wa hadza isnadun sahih an Malik radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan isnad yang sahih dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, dianjurkan membaca Quran itu di tempat yang bersih. Baik-baik tempat membaca Quran adalah di masjid, karena di masjid kita bisa iktikaf. Kemudian dilarang membaca Quran di pemandian. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh kalau memang pemandian itu yakin kita tidak ada najis di dalamnya. Kemudian kalau seandainya ada najis di dalamnya maka tidak diperbolehkan. Dilarang membaca Quran di tempat buang hajat. Kemudian dilarang membaca Quran juga di tempat yang sangat berisik sekali, yang mungkin suara kita di dalamnya tidak terdengar kalau berbicara. Maka di sini diumpamakan seperti penggilingan gandum ketika mesinnya hidup, enjinnya hidup. Tapi kalau seandainya mesinnya engine tidak boleh-boleh saja, tidak mengganggu. Kemudian makruh hukumnya membaca Quran dalam keadaan mengantuk. Kemudian diperbolehkan membaca Quran tadi di jalan selagi tidak membahayakan bagi si pembacanya. Ini kesimpulan sedikit tambahan tentang adab yang berkaitan dengan baca Quran. Jadi kalau seandainya tanya ada boleh nggak baca Quran di tempat yang bersih? Boleh-boleh saja, tapi secara adab tidak baik. Kita saja mendengarnya tidak sempurna di telinga kita, apalagi orang lain. Atau ketika ngantuk juga, sudah ngantuk udah istirahat dulu. Kalau memang mungkin kita buka mulut saja sudah berat saking ngantuknya, maka secara adab dia tidak baik membaca Quran dalam keadaan ngantuk berat. Ini mungkin kesimpulannya, saya tambah satu saja, adab yang berkaitan dengan membaca Quran. Silakan, sampai sini ada pertanyaan Ibu? Insyaallah pertemuan berikutnya kita tambah baik-baik Bu membaca Quran dalam menghadapi. Ada kabarnya Bu tutup tadi Bu? Belum ada kabarnya Bu Iman? Kalau tidak ada kabarnya kita cukupkan. Insyaallah ini saja mungkin ya Bu. Kita tutup dengan doa. Yang dalam sudah semua ya, baca Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.